Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosiano, NIM 21050401002 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan, yaitu yang pertama ada kreditor, artinya orang yang mempunyai piutang sebab perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Itu terdapat dalam pasal 1 ayat 2. Yang kedua, debitur adalah orang yang berhutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Terdapat pada pasal 1 ayat 3. Dan yang ketiga, debitor pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Itu terdapat di pasal 1 ayat 4. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus serta harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Terdapat di pasal 1 ayat 5. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga, yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat 1 pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan adalah yang pertama ada 2 atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang bisa ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini meliputi baik kreditor konkuren, kreditor separatis, juga kreditor preferen. Yang kedua, ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya, merupakan kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya, karena pengenaan saksi atau denda oleh instansi yang berwenang, juga karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Yang ketiga, kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. UU Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitur tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, yaitu yang pertama, dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang ketiga, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Munir Fuadi, penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturasi utangnya tersebut. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang itu ada 3. Yang pertama, pengajuan rencana perdamaian dengan membayar seluruh atau sebagian utang debitur kepada kreditur, agar tidak terjadi kepailitan. Yang kedua, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, permohonan penundaan kewajiban dan pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur agar dapat diputus terlebih dahulu, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.